Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga Anda bersama keluarga baik-baik saja dimanapun Anda berada dengan Bung Ropan. Dan saya akan berbicara tentang Piala AFF yang memang sedang panas-panasnya sudah bertanding kemarin di grup A. Dan Indonesia akan bermain pada tanggal 23 menghadapi Kamboja di Stadion Gelora Bung Karno. Tetapi sebelumnya saya ingin melihat bagaimana tim Gajah Perang Thailand sebagai juara bertahan Piala AFF 2020 mengawali pertandingan pertama mereka di grup A dengan sangat baik. Mereka clean sheet, menghantam, mereka menghajar tim yang mungkin lemah bisa dikatakan, Brunei Darussalam. Walaupun Brunei sebagai tuan rumah memakai stadion di Kuala Lumpur, tetapi Thailand terlalu kuat, terlalu tangguh buat Brunei. Mereka menang dengan 5 gol. Dan 5 gol mereka, salah satu di antaranya diciptakan oleh pemain tertua mereka yang masih dipakai, dibawa oleh Alexander Polking, pelatih atau arsitek tim Thailand yang membawa Thailand ini juara pada 2020 setelah mengalahkan Indonesia di Singapura dalam 2 leg. Dan sekarang Thailand mengusung target, ambisi mereka mempertahankan apa yang mereka raih pada Piala AFF sebelumnya. Dan Thailand sekarang berhitung di grup A itu selain ada Kamboja tentunya ada Brunei yang mereka sudah hajar, ada Filipina dan Indonesia. Ya, mereka berhitung untuk tidak kalah melawan Indonesia karena Thailand harus datang ke Gelora Bung Karno, bertanding pada tanggal 29 Desember yang akan datang. Ini menjadi semacam pertandingan hidup mati kalau bisa dikatakan buat mereka, karena dalam sistem pertandingan di Piala AFF kali ini dengan 2 tandang 2 kandang, yang mereka mengharuskan mestinya mereka berharap Indonesia yang ke Bangkok, tetapi ternyata mereka yang harus ke Jakarta. Dan ini kesempatan buat tim asuhan Sintayong untuk mengkalkulasi, berhitung benar bagaimana mendapatkan 3 poin. Tidak perlu dengan skor banyak, 1-0 udah cukup buat kita untuk bisa membuat Thailand itu ada di peringkat kedua di akhir klasemen grup A sehingga kita bisa menjadi juara grup A untuk menghindar sementara di semifinal menghadapi Vietnam, karena Vietnam lebih dijagokan untuk menjadi juara grup B. Sehingga kita bisa menjadi juara grup A dan Vietnam juara grup B, terhindarlah di semifinal, sehingga kita bertarung dengan Vietnam itu di babak final. Kalau Vietnam itu bisa mengalahkan Thailand, jika Thailand ada di peringkat kedua, Thailand akan bertarung dengan Vietnam. Ini yang menjadi seru, bisa saja Vietnam gugur melawan Thailand, seperti halnya di Piala AFF 2022 ketika Indonesia itu mampu menahan Vietnam dan Indonesia menjadi juara grup. Indonesia berhadapan dengan Singapura di semifinal, kita mengatasi Singapura, dan Vietnam ketemu Thailand. Thailand menghajar Vietnam untuk Thailand ketemu dengan kita di babak final. Makanya Thailand datang ke Jakarta ini perjuangan berat buat mereka. Mereka harus bisa menang agar mereka bisa mengunci posisi pertama di grup A sebagai juara grup dan Indonesia mungkin saja sebagai runner up sehingga memungkinkan kita bertarung melawan Vietnam. Tapi sebelum lebih jauh ke sana, memang kemarin kita bisa melihat bagaimana dominasi yang sangat tinggi memang dilakukan oleh pemain-pemain Thailand. Mereka itu 80% penguasaan bola, sementara Brunei hanya 20%. Dan Brunei hanya bisa melepaskan 2 tembakan dengan 2 on target, tapi Thailand itu dengan 33 tembakan. Wah, ini luar biasa ya. Dengan 16 on target, tapi hanya 5 gol yang mereka dapatkan. Mestinya kan ada 10 gol di sana kalau melihat dari 16 target yang dimiliki oleh Terasil Dangda dan kawan-kawan. Nah, khusus bicara Terasil Dangda, saya sudah bilang tadi pemain paling lama di tim nasional. Dia berposisi sebagai pemain nomor 9, striker di lini serang Thailand yang tetap masih diandalkan terus. Dia membuat 1 gol dan ada brace dibuat oleh pemain cadangan mereka, Chamrat Same, di penghujung laga ya babak kedua di injury time ya 90+1 sama 90+3, satu di antaranya dari penalti. Dan skor pertama atau pembuka jalan keran gol bagi Thailand itu dibuat oleh Bordin Pala di menit ke-19 sebelum ada Terasil Dangda memperlebar ya di menit ke-44 dan ada gol bunuh diri dari Yunus, pemain dari Brunei Darussalam. Nah, Terasil Dangda ini sekarang tidak ditemani oleh 2 pemain atau 3 kawan dekat dia yang tidak disertakan dan tidak ikut di dalam rombongan tim Piala AFF Thailand kali ini ya. Mereka itu Supachok
Saracat, ini pemain gelandang serang yang bagus, dan kapten mereka yaitu Chanatip Songkrasin, salah pemain terbaik di Piala AFF edisi sebelumnya. Ini luar biasa, ini yang mengacak-acak pertahanan kita di leg pertama ya di Singapura ketika kita kalah telak melawan Thailand, dan Chanatip Songkrasin ini dengan 2 golnya luar biasa, dan Sopacok berdiri di belakangnya. Ini dua kekuatan, 2 elemen paling penting bagi Thailand ya. Kemudian di depan ada Terasil Dangda ini. Nah, siapa pemain yang sekarang akhirnya setelah Supacok tidak bermain, Chanatip tidak bermain, yang bisa mendampingi seorang Terasil Dangda di depan? Kalau melihat dari daftar line up pemain, memang ada beberapa pemain yang masih disertakan. Tidak semua 100% pemain yang sukses di Piala AFF sebelumnya dari Thailand itu dibawa oleh Alexander Polking di sini ya. Tapi hanya beberapa. Kalau dalam catatan saya itu hanya ada Adisak Kraisom. Ini yang menjadi tandem dari Terasil Dangda di depan. Dia pemain lama, ikut di Piala AFF ketika melawan Indonesia. Kemudian ada Teraton Bunmatan, ini gelandang bertahan yang sangat kuat. Teraton yang kemarin melawan Brunei juga ikut bermain. Kemudian Bordin Pala yang juga berada di garis depan. Jadi kalau 3 pemain di depan Thailand itu Bordin Pala, bisa ada di belakang Terasil Dangda dan Adisak Kraisom. Ya, itu 3 pemain yang diandalkan. Kemudian Bunmatan, Teraton di belakangnya. Ya, jadi itu nama-nama pemain yang masih ada. Kemudian di belakang itu masih ada Krisada Kaman. Ini yang tersisa ya di skuad Polking saat ini. Jadi ada sampai 6 pemain, kalau salah ya, ada 6 pemain yang ada. Kalau untuk posisi penjaga gawang, ini penjaga gawang yang baru. Tidak ada penjaga gawang lama. Kawin tidak ada. Tatso Tanan, Sirawak Ten Sunom, tidak ada juga. Chai Chai Butprom juga tidak ada. Ada semua penjaga gawang baru. Tapi kalau dengan 6 pemain sisa ini cukup kuat mereka ya. Terus karena yang mereka bawa juga pemain-pemain yang berkelas ya. Memang Supacok dan Chanatip ini adalah inti kekuatan mereka. Kalau ada 2 ini memang luar biasa permainan. Terutama di lini tengah ya. Sangat kuat. Namun tetap Thailand berbahaya, menjadi momok bagi kita, bagi tim nasional Indonesia. Karena berada dalam satu grup, makanya kita harus menang melawan mereka. Dan untungnya kita akan bertarung dengan mereka di laga ketiga. Setelah kita mengawali pertandingan itu di 2 laga pertama menghadapi tim yang mungkin saja kita bisa ambil. Ya 6 poin awal sebelum ketemu dengan Thailand. Karena ada Kamboja, kemudian ada Brunei Darussalam. Kita harus ke Kuala Lumpur bermain dengan Brunei Darussalam. Sebelum berhitung ketemu dengan Terasil Dangda dan kawan-kawan. Sebenarnya ini pemain Terasil Dangda ini lebih stylish kalau bermain, lihat di garis di depan. Dia tidak cepat bermain, memang kalau mungkin sudah dimakan usia. Tetapi dia positioningnya bagus. Ya bagaimana dia bergerak ya menyambut bola. Kemudian dia timingnya pas, apalagi kalau bola-bola atas dia sangat kuat. Namun dia tidak boleh lepas dari penjagaan pemain-pemain lawan. Ya termasuk mungkin ini pemain-pemain belakang kita. Karena kita sudah bisa terbiasa karena di pertandingan sebelumnya kita ke final dengan mereka dan menghadapi Terasil Dangda. Jadi mungkin pemain-pemain belakang kita mau Rizky Ridho ke Fakhrudin sudah oke. Tapi kita akan melihat karena kita lebih kuat. Ada Jordi di belakang jadi mungkin lebih menjadi jaminan. Namun apapun itu ini masih tetap pemain berbahaya. Termasuk dengan Adisak ya. Adisak ini skuad lama yang masih ada di dalam, dan Bordin Pala. Nah kalau Bordin Pala ini sangat cepat. Pemain yang punya kecepatan. Ya, untuk masuk baik dari flank, dia bisa memotong cut inside ke dalam, itu Bordin Pala. Ini pemain yang punya teknik skill individu yang oke bagi tim nasional Thailand. Ya, tinggal tentunya bagaimana kita melihat Sintayong sebagai pelatih, melihat bagaimana bisa meredam sebelum bola datang ke depan untuk melihat Teraton Bunmatan yang ada di tengah yang bagus untuk mensuplai bola ini yang harus dihentikan oleh gelandang-gelandang kita. Tapi saya percaya dan yakin bahwa Mark Klok, Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, semua adalah gelandang-gelandang top yang ada di tim nasional kita yang bisa menghentikan Bunmatan dan juga dengan Bordin Pala ini. Ini 2 pemain yang bagus. Kalau kita bisa menghentikan 2 ini, bola tidak akan banyak mengalir ke depan ya ke Terasil Dangda ya atau ke Adisak ya, Adisak Kraisom. Nah, dengan seperti ini tentunya kita bisa berharap kita bisa mengatasi Thailand. Kalau bisa melihat mereka main melawan Brunei memang
sangat tinggi. Sayang mereka tidak bisa menang lebih dari 5 gol. Mestinya kan itu dengan saya bilang tadi 16 on target dari 33 percobaan menembak itu harus di atas 5. Banyak juga membuang kesempatan untuk menghadapi mencetak gol. Ya, semoga kita menghadapi Brunei kita bisa lebih banyak bisa mencetak gol gawang Brunei juga. Tapi paling penting adalah menyelesaikan pertandingan pertama dulu. Karena penting. Ya. Laga pertama itu menjadi kunci juga. Ya, kalau kita bisa melewati Kamboja, kita akan lebih bagus ke depan, lebih mulus. Ya. Karena biasanya laga-laga pertama itu agak sulit ya bagi kita. Tapi kita punya kesempatan besar bermain di GBK. Apalagi ditonton oleh dapat izin sekitar 30.000 penonton ya. Melawan Kamboja. Ini kan modal kuat buat kita. Semangat ini dari para penonton terhadap tim nasional kita, ya, terhadap Fakhrudin Arito dan kawan-kawan akan membuat kita bisa memenangkan pertandingan melawan Kamboja sebelum kita nantinya dalam pertarungan seru menghadapi Thailand. Karena kita menjadi 2 kali tuan rumah, Kamboja dan Thailand. Dua-dua ini tim kuat. Tapi kita bermain di Jakarta. Itu keuntungan bagi pasukan STY. Kita keluar menghadapi Brunei dan Filipina. Ya, kalau kita sudah menang melawan Thailand, katakan ini ya, wah 9 poin oke. Ya, kita ke Manila kita bisa lebih percaya diri untuk mengatasi Filipina. Dalam pertandingan kemarin di awal dengan laga Kamboja ya di Norodok Techno Stadion di Kamboja, mereka mengalahkan Filipina dengan 3-2. Pertandingan seru, 5 gol terjadi di sana. Filipina memberikan juga perlawanan terhadap Kamboja. Nah, setelah itu baru pertandingan berlangsung di Kuala Lumpur dengan Thailand mempermak habis Brunei dengan 5-0. Thailand memimpin klasemen, kemudian ada Kamboja di bawah, ada Filipina, Brunei, dan kita yang belum bermain. Ya, karena kita baru bermain nanti tanggal 23. Itu review dari saya dan pembahasan saya dengan bagaimana sosok Terasil Danda ini yang masih tetap akan menjadi andalan, menjadi momok di garis depan, ya, di kotak penalti lawan, termasuk melawan kita nantinya. Tapi saya rasa kita bisa mengatasi Thailand kalau ketemu dengan Thailand nanti pada tanggal 29. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, karena tanpa Anda memang channel saya ini tidak akan berkembang. Terima kasih juga untuk Astra Credit Companies, ACC, Dabinder, ada W88 di sana, dan Resto Delih. Ciao.